Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah minum kencing onta. Selalu bersama dalam visi misi nyembah batu berhala. Depan modal Google Internet Wikipedia. Koplak nyembah batu. Ayo, mari kita berdiskusi dengan baik. Saya ingin tanya samamu. Apakah Bapak memiliki sisi kemanusiaan? Silakan. Enggak, mana ada. Semua nabi ngajarin tauhid kayak udik, kurang kerjaan. Ngapain? Diajarin Adam dibentuk, diciptakan, keluar. Terus Adam, Tuhan itu cuma satu ya. Lu yang memang cuma satu. Kenapa diajarkan ehad? Kenapa? Karena pada waktu itu orang Israel sempat jatuh di dalam menyembah ilah-ilah yang lain. Diajarin tauhid. Diajarin ehad, bukan tauhid, ehad. Tapi apakah semua nabi ngajarin tauhid? Ya kagak. Emang orang Israel orang gembel. Itu, Jul. Jangan sosok ditauhid-tauhidin semua. Urgensinya nggak ada. Oke? Berarti itu sama halnya kamu mengatain Yesus itu gembel. Karena Yesus mengajarkan tauhid. Ya, tapi itu sih wajar. Kristen itu kan bukan umatnya Yesus, tapi umatnya Paulus. Dia mengajarkan menyembah kepada 3 Tuhan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya berak Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya berak Allah. Lol, nyembah batu. Sampaikan ajaranmu jika benar ajaran Kristen itu adalah benar. Jadikan ajaran agama Islam itu sebagai sasaran penginjilan di mana kamu mampu menunjukkan agamamu jauh lebih benar daripada ajaran agama Islam. Jangan memperlihatkan sesuatu yang membuat teman-teman Kristen lainnya malu terhadap perilakumu. Pertanyaan saya, apakah Allah yang Bapak, yang kamu maksud dengan sebutan Bapak itu memiliki sisi kemanusiaan pada dirinya? Jawab. Oh, siapa bilang Yesus ngajarin tauhid? Bukan. Perhatikan Markus 12 ayat 29 kan? Andalan gembel-gembel seperti kalian. Markus 12 ayat 29 itu ahli Taurat sedang menguji Yesus. Ini tuh Yesus tuh benar-benar orang paham Taurat atau enggak? Dia yang nanya ini ahli Taurat. Hukum mana yang terutama? Artinya berhubungan dengan apa? Hukum Taurat. Hukum mana yang terutama? Ditegaskan sama Yesus. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Gitu. Benar kau guru. Itu. Siapa yang ngajarin? Yang nanya ini bukan orang gembel seperti suku Quraisy penyembah berhala, seperti audiensnya Muhammad. Pahami itu. Yang nanya ini ahli Taurat. Ya nggak mungkin ahli Taurat tuh nggak tahu. Kan ini menguji. Gitu loh Zul. Makanya dibaca. Baca itu jangan cuma pakai mata. Otaknya diajak. Tak, gue pengen ngomong. Bantuin gue ya. Kayak gitu. Ngomong mulut sama otak tuh kerjasama, bersinergi. Ya. Ya Bang Jul. Oke. Jadi, kamu harus saya ajarin dulu pelan-pelan. Jadi tauhid itu ada berbagai macam. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Apa itu? Mengesahkan Allah dalam hal perbuatannya seperti mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mendatangkan bahaya, memberi manfaat, dan seterusnya. Ini adalah seseorang yang mampu meyakini bahwa Allah tidak memiliki sekutu di dalam rububiyahnya, maka itu disebut sebagai Muslim. Yesus mengatakan,
engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar, itu adalah resep untuk mendapatkan hidup yang kekal. Kemudian tauhid uluhiyah. Apa itu? Mengesahkan Allah dalam jenis-jenis peribadahan yang telah disyariatkan, seperti yang dilakukan oleh Yesus, sholat, puasa, zakat, sunat, dan seterusnya. Itu adalah tauhid uluhiyah, di mana seseorang melakukan penyembahan berdasarkan terhadap perintah. Ada tuntunannya dari Allah yang telah mengutusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Apa itu? Menetapkan sifat-sifat atau nama-nama yang disifati oleh Allah sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya sendiri, maupun yang ditetapkan oleh para rasul atau para nabi, serta meniadakan kekurangan-kekurangan dan aib-aib yang ditiadakan oleh Allah terhadap dirinya, termasuk menjadi manusia, menjadi merpati, menjadi roh-roh, dan seterusnya. Jadi 3 jenis tauhid inilah wajib engkau ketahui agar kau tahu bahwa seluruh nabi itu mengajarkan tauhid. Tidak ada satupun nabi yang tidak mengajarkan tauhid, kecuali nabi palsu mengajarkan menyembah kepada 3 Tuhan, yaitu Paulus dan kawan-kawan. Sampai di sini paham? Apa mengesahkan Allah? Buat apa diesahkan? Sebelumnya nggak esak. Mengesahkan itu artinya apa? Membuat menjadi esa. Berarti sebelumnya nggak esa, tapi dibuat jadi esa. Itu makna arti kata mengesahkan. Seperti itu. Saya yang ngajarin kau, bukan kau. Sebelum terlalu jauh, kamu pun harus saya ajarkan lawan daripada tauhid itu apa. Kenapa harus mengesahkan? Karena banyak manusia yang menduakan, mentigakan, bahkan mentujukan Allah. Itulah yang disebut dengan syirik. Apa syirik itu? Yaitu pengamalan, atau ajaran, atau perbuatan, atau iman yang menganggap ada Tuhan selain Allah, ada Tuhan selain Bapa, atau menyembah kepada selain Bapa, atau menyembah selain Allah. Maka syirik membuat pelakunya masuk ke dalam neraka jahanam dan upahnya kekal untuk selama-lamanya. Allah berfirman kepada semua nabi bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, maka sembahlah hanya kepada Allah saja. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 25, Allah berfirman yang artinya, kepada semua rasul, kepada semua nabi yang aku utus sebelum engkau ya Muhammad, aku wahyukan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Itu yang diajarkan oleh Yesus, itu yang diajarkan oleh Musa, itu yang diajarkan oleh Abraham. Ya, jadi yang mengajarkan kemudian menyembah selain daripada Allah adalah nabinya orang Kristen, yaitu Nabi Paulus, Nabi Lukas, Nabi Markus. Tetapi karena mereka ini adalah penyesat, identitas nabi disembunyikan, kemudian mereka disebut sebagai rasul. Itu sampai di sini paham? Iya, maklum kan Bu, sekarang lagi masa pandemi, perekonomian sedang guncang. Banyak orang Islam yang memilih alternatif curang dan haram, terkesan merampok, mencuri juga VN orang untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari gitu loh. Nah, si Zul ini dia sengaja memancing orang-orang Kristen untuk voice note, tapi nggak berani telepon. Kalau memang niatnya pakai suara, mending telepon langsung, kan enak, silaturahmi sekalian. Tapi dia cuma mau pakai VN voice note. Kenapa? Supaya bisa dicuri dan diupload ke YouTube-nya. Gunanya apa? Supaya dia punya alasan untuk ngemis, jangan skip iklan. Tujuannya apa? Keuntungannya apa? Dia bisa mendapatkan pundi-pundi recehan sebagaimana Yudas Iskariot mendapatkan pundi-pundi recehan. Gitu loh, untuk biaya kebutuhan hidupnya dan sekolah anaknya. Bukannya apa-apa kalau buat biaya anak sekolahnya, mending gitu anaknya punya aturan, punya sopan santun, punya tata krama. Ini enggak punya attitude sama sekali, ya percuma anaknya di sekolahin. Mending dia kayak orang jalanan aja. Sama kok bahasanya, bahasa anaknya pendidikan sama orang kolong jembatan tuh masih lebih sopan orang kolong jembatan loh.
Mending nggak usah voice note, Bu. Kalau mau debat typing aja nggak apa-apa. Kalau mau sekalian telepon. Kalau telepon kan bisa sambil silaturahmi, ngobrol-ngobrol santai. Nggak perlu ngomong tuh sambil kelojotan. Lawan bicara nggak dikasih kesempatan untuk bicara, ya udah ngomong aja sendiri. Ada cepet-cepetan ngomong. Kapok dia ngelawan ini telepon Ustadz Malik Ferguson. Dikira gampang telepon Ustadz Malik Ferguson. Awe. Kalau yang Anda sampaikan itu adalah kebenaran, maka tidak perlu ada istilah mencuri, merampok. Ini debat grup kalian yang mengundang saya masuk ke dalam grup kalian. Harusnya kalian menjabarkan, membuktikan, memperlihatkan apa sisi kebenaran dari ajaran Kristen itu. Apa. Tapi kan nggak ada. Konsep ketuhanan, error. Konsep kitab, error. Konsep kenabian, hancur. Jadi apa yang kalian ingin jual setelah Anda memasukkan ke grup Anda ini? Cuma caci maki. Iya, gitu. Pertanyaan saya sangat sederhana, kalian nggak mampu jawab. Ayo, bergosong. Saya tanya samamu, apakah Allah atau Bapak atau yang kalian ambil sebutannya dari Bani Israel, Hasem, itu memiliki sifat kemanusiaan? Jawab, kalau kamu memang betul-betul berilmu. Silakan. Itulah sifat mereka ya, tanpa izin. Aku udah pernah ya, VN aku dimasukin ke YouTube ya, begitu. Muslim memang ini kurang fair ya, seperti nggak ada kerjaan ya, nggak tahu tujuannya apa. Kalau mau bikin seperti itu harusnya mereka minta izin dulu. Kenapa langsung diupload begitu? Sama sekali nggak punya etika, Seenak perutnya aja mereka buat begitu tanpa izin orang yang bersangkutan. Memang nggak beretika sama sekali. Oke, Mbak. Tujuannya supaya kalian itu sadar bahwa umat Islam itu paham kitab kalian daripada kalian. Tujuannya agar kalian paham bahwa ternyata yang kalian sampaikan selama ini itu adalah penyesatan. Tujuannya agar kalian sadar bahwa umat Islam itu tidak mudah lagi dibodoh-bodohi. Sama seperti ketika belum era digital. Sekarang umat Islam semakin kuat imannya oleh karena mengetahui bahwa ternyata di balik penyebutan Allah itu ada roh binatang, di balik penyebutan Alkitab ternyata di situ adalah karya-karya karangan, di balik kata Rasul ternyata semua yang ada di dalamnya adalah nabi-nabi palsu. Sampai di sini paham? Oh gitu ya, iya sih aku udah tahu ya. Banyak itu fan-fannya Kristen mereka curi ya, mereka masukkan ke YouTube ya. Aku juga pernah begitu di fan aku dimasukin ya. Cara-cara seperti itu, jadi mereka sengaja memancing, kesannya itu memang sengaja dipancing gitu, terus nanti dimasukkan ke YouTube ya. Terus baik kalau positif ya untuk ke Kristen ya, kita memberikan jawaban, tetapi kan dipelintir-pelintir di situ. Itu yang jeleknya mereka itu. Mereka sama sekali nggak fair ya, memanfaatin debat ini untuk mencari makan. Berapa sih yang mau didapat dengan cara begitu? Berapa yang mau didapat ya? Oke, sekarang mungkin mereka bisa mereka bisa ini menjual itu sekarang ini, tapi lama-lama nanti orang akan ketahuan juga cara-cara seperti ini nggak fair. Lama-lama juga orang bosan kok. Lama-lama orang bosan juga. Dan harusnya juga ya punya attitude lah yang baik ya. Kalau mau begitu ya harusnya minta izin dulu. Aku boleh upload nggak ini begini. Itu kan baru caranya mengupload juga nggak runtut gitu, nggak pokoknya sengaja lah supaya kelihatannya Kristen itu bodoh gitu, salah gitu. VN yang pertama bisa jadi VN yang terakhir, VN yang terakhir bisa jadi VN yang pertama. Begitulah cara-cara mereka, memang kurang beretika lah kalau menurut aku ya. Tapi ya mereka nggak mau dibilangin begitu, malah kita yang dibilangin seperti ini. Itulah mereka punya cara. Ya biasalah orang nggak mengenal kebenaran begitu.
Tidak usah curhat-curhatan. Kalian yang mengundang kami ke grup kalian. Dengan demikian, konsekuensinya kalian sudah pikirkan. Kalian sudah tahu bahwa dengan mengundang orang-orang yang lebih pintar tentang gospel, akibatnya akan seperti ini, seperti ini. Sekarang kalian jangan nangis. Tidak ada yang mencuri VN. Ini adalah grup debat. VN kami silakan Anda ambil. Ikhlas kami, malah bersyukur pada Allah. Artinya kalian membantu kami untuk mengajarkan, menyampaikan kebenaran kepada seluruh umat manusia. Nah sebaliknya, kalian ketakutan. Kenapa? Karena yang kalian sampaikan hanya kebencian terhadap Islam. Yang kalian sampaikan hanya hinaan dan hujatan terhadap Nabi Allah. Ya, itu yang kalian takutkan. Sampai kalian menuduh VN kalian itu dicuri. Anda masuk di grup debat, apalagi mengundang orang di luar daripada keyakinan Anda sudah harus siap menerima risikonya gitu loh. Ya, dulu kalian petantang-petenteng. Sebelum ada sosmed, kalian wah paling hebat. Mengajarkan semua di gang-gang, di lorong-lorong. Ada kecelakaan, kalian mengajarkan tentang Yesus. Ada musibah, kalian turun tangan. Mengajarkan, wah ajaran kasih. Giliran sekarang difasilitasi oleh Allah. Ada sosial media, ada Facebook, ada WA, ada Zoom. Sekarang sembunyi kalian. Mana ajaran yang benar yang kalian anut selama ini? Ajarkan, sampaikan. Jangan sepelekan amanah yang ada dalam kitab kalian. Atau kalian juga sadar bahwa ayat-ayat yang dalam Markus 16 itu adalah ayat palsu. Matius 28 ayat 16 sampai ayat 20 itu ayat palsu. Udah sadar kalian? Oh, syukurlah kalau begitu. Kalau nyuri VN begitu tanpa izin itu juga nantinya nggak berkah ya, nggak berkah dong. Makan dari uang yang nggak berkah itu bisa nanti jadinya gondok. Baiklah kalau gondok beracun. Kalau jadi kanker, bagaimana itu kan bahaya kan? Makan yang tidak halal begitu dengan cara-cara begitu, makan senang dari hasil perbuatan yang nggak bagus, menjelekkan orang itu kan nggak bagus begitu. Walaupun jelek kalau orangnya udah kasih izin, oke, nggak masalah. Artinya itu bisa jadi berkah. Gitu Mbak. Sebenarnya dengan kamu berkata begitu, itu kamu menunjukkan ketidakberdayaan kamu. Lebih baik kamu ngikutin Aderion. VN udah tahu pasti gue ditabok nih sama Zulkifli, kabur. Mending kayak gitu. Kamu jangan ikut-ikutan dengan periuk gosong. Ferguson. Iya, jangan ikut-ikutan Ferguson. Ya. Ketakutan diambil VN-nya. Padahal dia ngundang kita ke grupnya. Waduh, sayang sekali. Katanya kalian harus mengajarkan Injil kepada seluruh makhluk, pada tokek, pada buaya, pada cicak. Masa ngajarin Injil kepada saya bantu ngajarin, sebarin apa yang kamu sampaikan, kok kalian ketakutan? Malah nganggap kita mencuri. Padahal ini grup kalian loh. Kami datang karena kalian yang ngundang. Apa nggak menyedihkan itu? Ayo nangis bareng-bareng yuk. Itu omset di mana-mana, di grup mana ini perempuan satu ini. Aku aja dulu pernah dikasih begitu loh, padahal aku nggak pernah ngomong sama dia. Ini perempuan ini cemburuan banget sama perempuan, bersaing sama perempuan. Untuk apa kamu mau bersaing sama kita? Untuk apa? Kalau kamu suka semua, kalau dia suka laki-laki di dalam semua, ya udahlah, ambillah semua. Tetapi jangan begitu. Aku kan nggak ngomong sama dia, aku ngomong sama cari si Sul atau cari siapa itu mau diskusi. Kenapa dia ngerocos langsung membentak-bentak saya seperti apa? Segala macam, aku juga bisa marah. Kalau nggak pada tempatnya loh. Aku juga bisa baik. Kalau orang itu baik, tapi kalau orang kurang ajar, aku juga kurang ajar juga. Supaya kau tahu juga, tidak semua orang kamu bisa bikin seperti itu. Nggak semua orang kamu bisa bikin seperti itu. Maaf ya, kamu mau bikin saya seperti ini? No, tidak ada jalannya untuk kamu bikin. Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Nggak usah aku bilang aku punya keluarga yang bagaimana, nggak perlu. Tapi siapa kau?
Mbak Herni, nggak usah curhat. Ini grup kalian, kami tamu di sini. Harusnya kalian malu. Ini bukan grup obat-obatan atau grup ngerumpi. Ini adalah grup yang bercerita tentang iman antara Kristen dan juga Islam. Jadi tidak perlu ngerumpi kayak nenek-nenek kehilangan gigi palsu. Ayo bahas agama. Katanya cari saya. Ini dari tadi saya bahas VN-VN kamu yang diperuntukkan ke orang lain. Ya saya tanggapin, tapi kamu nggak ada respon. Jangankan membalas, mendengarnya aja kagak. Padahal ini grup kalian, ini rumah kalian. Ya, nggak usah ketakutan. Ya, pesan saya, mau sehebat apapun imanmu terhadap ajaran Kristen, mau sekuat apapun imanmu terhadap ajaran Paulus, kalau kamu sendiri sudah membuktikan semua itu sesat, semua itu salah, sudahlah, bertaubatlah. Ya, sembahlah Allah yang benar, sembahlah Tuhan yang benar, ikutilah ajaran Yesus yang benar. Jangan egois, jangan fanatik buta. Kristen tidak akan menyelamatkanmu. Yang menyelamatkanmu itu adalah ajaran Yesus. Nah, ajaran Yesus itu ya Muslim. You harus menjadi Muslim kalau mau menjadi pengikut Yesus. Kalau mau jadi pengikut Paulus, you harus jadi Kristen. Di situ pangkal kesalahannya. Ya, jadi nggak usah curhat. Kalau mau diskusi silakan. Saya masih ada waktu sedikit. Ya ini mau klarifikasi aja Pak ya, tapi saya tidak mau diskusi sama Bapak soalnya saya capek ketik ini lagi males ketik Pak ya. Jadi tidak bisa saya voice note ya, sudah dilarang kita dilarang voice note sama Bapak. Ya ini sorry oh Pak ya. Jadi itu klarifikasi Pak ya, itu teman Bapak itu nggak dengar baik voice note saya bilang nggak ada Bible itu sendiri-sendiri ayatnya berdiri sendiri, enggak, kebanyakan tuh 99% itu dia kontekstual gitu loh Pak ya, satu perikop begitu. Jadi kalau ambil satu comot-comot begitu ya nggak bisa gitu Pak ya. Sorry ya Pak ya, jadi tolong kasih tahu sama teman Bapak itu ya, dengerin dulu yang baik-baik dong voice note-nya ya, jadi nggak rancu jadinya mau respon. Oh iya, kalau ini saya bisa bantu Ibu. Kitab Ibu itu karena berupa cerita, berupa kisah, maka dia harus berbentuk satu perikop. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu diwahyukan sesuai dengan kebutuhan dan kejadian yang terjadi pada masa itu. Jadi Allah menuntun menuntun kepada hukum-hukum yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Berbeda dengan kitab Ibu, karena dia adalah kitab yang dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan, ya layaknya karya ilmiah, ya harus disusun berdasarkan narasi atau hasil penelitian. Meskipun isinya tidak ada yang ilmiah. Seperti itu, Bu. Lalu kemudian saya kasihan sama orang-orang Kristen, Bu. Sekarang kok kalau lihat saya kayak melihat malaikat pencabut nyawa gitu loh. Apa karena mereka takut menjadi pengikut Yesus? Takut berhenti menjadi penyembah-penyembah roh-roh binatang gitu ya? Atau gimana ceritanya, Bu? Betul Bang, mereka sudah kelojotan dengan VN-VN kita. Ya, mereka sudah kabur dari grup-grup kita dengan cara mengundang kita di grup ini, artinya mereka berharap kita ini kalah gitu kan, tetapi ternyata salah. Mereka makan buah si malakama dengan mengundang kita di sini. Mereka itu maju kena mundur kena. Oh, kalah. Gak mungkin lah. Lawan mereka mereka sendiri kok. Yang mereka lawan itu adalah ajaran Yesus. Gak mungkin kalah kita kan? Kenapa? Karena kita Muslim, kita pengikut Yesus. Yang kita perjuangkan adalah ajaran Yesus. Yang kita ingin luruskan adalah ajaran Yesus yang mereka bengkokkan. Jadi kita mau diundang kemanapun, mereka akan tetap mencret. Karena yang kita ajarkan adalah kebenaran. Yang mereka ajarkan adalah kesesatan. Dan satu lagi yang Adinda Umi harus tahu. Ya, Umi Dini harus paham. Ya, harus paham, harus ingat lagi. Bahwa mereka ini kan umat terkutuk.
dalam kitab Kejadian kan jelas, aku akan mengutuk siapapun yang telah mengutuk engkau Abraham. Nah, Kristen ini kan komunitas pengutuk Abraham. Mereka mengatai Abraham dengan berbagai macam kutukan-kutukan. Dan alhamdulillah Allah pun mengatakan, dan aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Alhamdulillah kita non-stop memberkati Abraham setiap hari. Nah itu Bang, yang aku katakan dari tadi. Bekalku tidak menggunakan dalil Al-Quran sesuai dengan apa yang tidak kalian percayai. Aku tampar kalian dengan dalil-dalil yang kalian hianati, dalil-dalil yang kalian lawan. Aku bilang kayak begitu. Mereka melawan dalil dengan asumsi, padahal yang dilawan adalah dalil-dalil dari Injil sendiri. Kita luruskan mereka. Mereka mengatakan kita ada di jalan yang gelap, mereka ada di jalan yang terang. Jalan yang terang yang seperti apa? Kalau misalkan langkah mereka tersesat, betul kan? Kita berusaha untuk mengembalikan mereka ke jalan yang lurus, ke jalan yang terang, sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Tapi mereka menolak, yaitu urusan mereka. Begitu kan, Bang? Iya, benar sekali. Jadi sebenarnya gini loh, Dek. Kita umat Islam itu nggak pernah usil dengan ajaran mereka, ya kan? Mana ada kita menerjemahkan Al-Quran dan menggunakan kata apostolos, dengan kata Biblos, dengan kata Theos, mana ada? Padahal kita tahu bahwa ajaran Kristen itu jauh lebih awal daripada Islam. Tetapi Islam nggak pernah tuh niru-niru Theos, niru-niru Biblos, niru-niru apostolos dan seterusnya dari kitab mereka yang sebagai original teks kitab mereka. Lah, mereka menghina kita dengan mengatakan kita terbelakang, Islam belakangan. Tapi faktanya dalam kitab mereka semua niru-niru Al-Quran kan? Nah, inilah yang harus kita luruskan sebenarnya. Lalu kemudian unsur kedua yang menyebabkan kita ikut nimbrung, karena mereka kan selalu gencar mengajarkan bagaimana kemudian mengajarkan untuk menyembah kepada Tuhan yang mereka sembah. Padahal yang mereka ajarkan itu bukan ajaran para nabi. Kalau kita mah di masa sekarang, ya alhamdulillah kita mampu membentengi ya minimal keluarga kita lah dari penyesatan-penyesatan. Tapi generasi berikutnya, kalau kita tidak menghalangi, tidak membendung gerakan mereka, bahaya. Mereka mengajarkan nama Tuhan mereka adalah Allah dengan memelintir dengan sebutan Allah. Padahal di balik semua itu yang mereka sembah, lihat di Wahyu 5 ayat 6, sembahan mereka itu berupa roh-roh bertanduk 7 dan bermata 7. Seram kan? Kemudian mereka bungkus dengan sebutan Alkitab. Padahal Alkitab itu adalah nama daripada Al-Quran itu sendiri. Nama lain daripada Al-Quran. Kitab Lukas, kitab Markus, kitab Matius, yang entah siapa-siapa mereka, hanya wartawan surat kabar robek. Mereka sebut dengan sebutan Alkitab. Kan gila. Bisa menyesatkan kalau kita tidak terpanggil untuk membentengi akidah umat Islam dengan melakukan perlawanan terhadap mereka. Belum lagi si Paulus. Siapa dia itu? Kok bisa-bisanya kok disandang predikat rasul. Nah, ini bahaya kalau kita diamkan. Maka kita tampil untuk menyadarkan mereka bahwa di dalam kitab yang mereka ambil secara tidak sah dari agama Yudaism yang amalannya, ajarannya bersama dengan Islam, itu jelas mengajarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ulangan 4 ayat 35. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Tidak ada yang lain. Yesus siapa? Songgok bayi Yahudi yang nggak tahu apa-apa, hanya menerima ilham, hanya menerima wahyu, hanya seorang utusan. Loh kok disembah? Nah, ini yang perlu kita ajarkan kepada mereka. Ulangan 32 ayat 39. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Lah, Yesus dimatikan, Yesus dihidupkan. Bagaimana mungkin kemudian ya mereka kita biarkan mengajarkan generasi Islam di negara ini khususnya untuk menyembah kepada sembahan mereka? Ya, jadi kita merasa terpanggil aja sih sebenarnya untuk membantu mereka. Itu sih menurut saya. Dan yang paling mengkhawatirkan, Bang, mereka tidak tahu perbedaan Injil dengan Alkitab. Mereka mengatakan bahwa Biblos itu adalah Injil. Isinya adalah firman-firman Tuhan yang dituliskan oleh para murid Yesus.
Itu kata si Putri Siloam yang aku dari umur 15 tahun sudah melakukan atau menjalankan pelayanan, dan sampai saat ini dia pendeta. Tapi dia mengatakan bahwa Bible itu adalah firman Tuhan yang ditulis oleh murid-muridnya Yesus sendiri. Dan parahnya lagi si Uti, bahwa di dalam Kristen mengajarkan pengampunan dosa melalui darah. Tidak ada, tanpa pengorbanan darah tidak ada dosa yang tidak terampuni, terampuni maksudnya begitu. Nah, itulah parahnya ajaran mereka. Kita juga sebagai umat muslim wajib mengingatkan tentang kesalahan itu, karena itu yang nanti akan mereka propagandakan kepada generasi-generasi yang akan datang. Itulah fungsi kita, membentengi umat dari pemurtadan dan menepis fitnah-fitnah kaum kafir seperti itu. Begitu loh Bang. Makanya aku tidak pernah ramah dengan kafir, karena pengikut Rasulullah akan keras terhadap kafir dan berkasih sayang terhadap sesama umat muslim sendiri. Sangat disayangkan adinda saya ini di-kick oleh mereka dari grupnya. Bukti bahwa mereka kepanasan. Tapi nggak apa-apa lah. Ya, banyak kok grup lain yang bisa dimanfaatkan untuk menginjili, untuk meluruskan mereka dari kesesatan mereka. Jadi, apa yang Adinda sampaikan ini ya, itu adalah benar. Nanti VN saya ini akan saya kirimkan. Karena sudah terlanjur saya balas di sini, dan biar juga orang-orang Kristen penyembah-penyembah roh-roh binatang ini sadar, kan gitu ya. Jadi, beberapa dari mereka seperti pendeta Sopan Sembiring, terus siapa lagi, Lamsenio Baho, itu udah sering mengakui bahwa kitab mereka itu bukan firman Tuhan. Hanya mereka yang ada di sini aja yang gaya-gayaan. Dipikirnya mereka itu lebih paham. Ya, saya cuma hanya bisa bilang gini, tunggulah, ini kami dari kristolog jalanan, ini sementara belajar tentang bahasa Ibrani. Dan insya Allah, tahun depan kami udah bisa menggunakan bahasa Ibrani. Saat itulah kalian akan tersungkur. Ya, saat itulah kalian tersungkur, dan semoga Allah memberi hidayah kepada kalian. Kenapa kami harus belajar bahasa Ibrani? Karena kami tidak ingin membiarkan kalian itu menjadi bahan bakar api neraka. Kami ingin kalian itu terselamatkan. Karena hidayah itu adalah merupakan hak dari setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kalian punya hak untuk mendapatkan hidayah. Dan kami akan membantu Anda semua untuk mendapatkan hidayah itu. Kami akan belajar Ibrani. Ya, ada beberapa dari teman-teman kristolog jalanan itu yang sekarang ini bersama dengan saya belajar bahasa Ibrani. Insya Allah tahun depan kami akan mengajarkan kalian tentang kitab Tanak dengan menggunakan original teksnya. Insya Allah, itu janji kami. Ya, kalian yang mengambil kitabnya Yahudi, kami yang akan mengajarkan kalian kitab itu. Camkan baik-baik para sahabat-sahabat Kristen yang ada di grup obrolan dewasa ini. Baik, sahabat-sahabat, baik yang Muslim maupun yang Kristen yang ada di grup ini, saya pamit dulu ya. Sebabkan karena nggak ada lagi yang mau diajak diskusi ya. PN saya adalah malaikat maut bagi rekan-rekan Kristen yang ada di grup ini. Kasihan sih, tapi ya salah sendiri ngapain ngundang saya ke sini. Lagian ngapain harus takut sebenarnya? Saya kan hanya mengajarkan kalian, mengajak kalian untuk menjadi pengikut Yesus yang benar itu seperti apa. Gitu. Ya, kalau kalian tidak senang dengan itu ya saya pun boleh di-kick dari sini ya kan. Ada kok banyak, ada puluhan grup Kristen saya ada diundang di dalam. Sayangnya lagi-lagi tidak ada lawan untuk berdiskusi. Mungkin karena melihat ya pemahaman saya minim kali ya. Atau karena suara saya sudah terlanjur bagus. Atau kayak mana lah ceritanya ya. Pada intinya saya mewakili teman-teman Muslim itu ikut debat itu bukan karena ingin
menghinakan atau merendahkan, tidak. Semata-mata untuk menyadarkan kalian. Satu, bahwa umat Islam itu sudah terbangun dari tidur panjangnya, yang selama ini menganggap bahwa ajaran Kristen itu adalah berasal dari ajaran Timur Tengah. Tapi ternyata mereka sudah sadar sekarang, alhamdulillah, mereka sudah sadar bahwa Kristen itu bukan dari Timur Tengah, tapi dari Eropa, dari Kekaisaran Romawi awalnya, yang menganut ajaran Helenisme Stoa, yang kemudian memfusi masuk ke dalam ajaran para nabi dengan mengambil kitab yang berbahasa Septuaginta, ya, lahirlah ajaran Kristen gitu. Yang kedua, ya alhamdulillah umat Islam sekarang sudah paham bahwa tidak ada ajaran di luar daripada ajaran agama Islam yang murni seperti yang diterangkan di dalam Al-Quran, bahwa Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah pula yang menjaganya. Jadi saya kira gitu ya, sahabat-sahabat sekalian, baik dari Kristen maupun Islam. Kalau Anda ingin bertanya silakan japri, kalau malu-malu di sini silakan di japri saya. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, insya Allah saya akan membantu ya. Kemudian para sahabat Muslim, saya bukannya mau menggurui atau mungkin ada yang baru kenal dengan saya. Ya tipikal saya dalam berdiskusi memang kayak begini. Ya harus dengan nada yang agak keras sedikit, ya kan, supaya saya tidak ngantuk dan supaya penonton juga bersemangat, kan gitu. Jadi saya singkat aja ya, saya pamit dulu. Nanti kalau ada hal-hal yang penting untuk dibicarakan atau dibahas, ya jangan ikuti periuk gosong. Kalian harus ajarkan kebenaran itu seperti apa gitu loh. Mumpung saya ada di grup kalian, jangan ketakutan. PN saya itu adalah hal-hal yang isinya itu muatannya pasti hal-hal yang baik, bukan menghujat apalagi menghina. Karena kenapa? Keislaman seseorang dianggap muslim dengan benar itu ketika menganggap sembahannya Yesus itu sebagai sembahan yang benar dan menganggap Yesus itu sebagai utusan sembahan yang benar. Itu aja dari saya. Mungkin saya cukupkan ya. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.